Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa Firdayanti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, jadi teman-teman, ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang menyelidiki hakikat realitas, mencakup apa yang ada dan apa yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Ontologi menentukan batasan, ruang lingkup, dan inti dari kenyataan, ataupun bisa disebut dengan fisik dan abstrak, yang diteliti secara kritis dan menyeluruh. Adapun komponen-komponennya yaitu objek material, yaitu seluruh lapangan atau bahan yang menyaji objek penyelidikan, suatu ilmu atau fisik atau maupun nyata. Nah, lanjut di bagian objek formal, yaitu sudut pandang atau perspektif khusus yang digunakan untuk meneliti ataupun objek material tersebut. Adapun hakikat realitasnya yaitu yang pertama monisme, yang kedua dualisme, yang ketiga pluralisme. Yaitu monisme adalah pandangan bahwa kenyataan pada dasarnya satu atau hanya materi ataupun roh. Nah, lanjut, dualisme adalah pandangan yang mengaitkan adanya dua hakikat, yaitu materi dan roh. Nah, lanjut di bagian pluralisme adalah pandangan bahwa hakikat kenyataan terjadi dari berbagai isu. Nah, kita lanjut di bagian epistemologi, adalah cabang filsafat yang secara khusus mempelajari asal-usul sifat, metode, dan batasan pengetahuan. Nah, yang pertama itu ada rasio atau akal, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui diaksi logis dan berpikir kritis, di mana akal dianggap sebagai sumber otoritas utama. Yang kedua itu pengalaman atau indera, yaitu pengetahuan bersumber dari pengamatan, observasi, dan pengalaman empiris. Nah, lanjut yang ketiga itu ada intuisi, yaitu pemahaman langsung yang muncul tanpa melalui proses penalaran sadar. Nah, yang keempat itu ada wahyu, yaitu pengetahuan yang diterima melalui otoritas keagamaan. Yang keenam yaitu otoritas. Otoritas yaitu pengetahuan yang diterima dari ahli atau sumber yang diakui kewajibannya. Lanjut ke bagian metode yang digunakan, yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah pendekatan terstruktur yang meliputi perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengumpulan data, analitas, dan penarikan kesimpulan. Nah, yang selanjutnya itu ada deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari prinsip-prinsip utama yang dianggap benar. Nah, selanjutnya induktif, yaitu menyimpulkan prinsip utama dari pengamatan fakta-fakta khusus. Yang selanjutnya skeptisisme, yaitu metode kritis yang mempertanyakan keabsahan pengetahuan sebelum menerimanya. Nah, bagaimana sih kebenaran itu diuji? Nah, kebenaran itu diuji yaitu yang pertama ada teori korespondasi, yaitu sebuah pernyataan dianggap benar jika sesuai dan fakta empirisme di lapangan. Selanjutnya ada teori koherensi, yaitu sebuah pernyataan yang dianggap benar jika konsisten. Nah, selanjutnya itu ada teori pragmatis, yaitu kebenaran diukur dari fungsionalitas dan kegunaan praktis ilmu tersebut dalam kehidupan. Yang selanjutnya itu verifikasi ilmiah, yaitu menguji hipotesis melalui observasi atau
eksperimen yang ketat. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari hakikat, nilai, etika, dan kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Adapun tujuan utama penggunaan ilmu dalam kehidupan itu adalah sebagai pedoman untuk mencapai kesejahteraan, kesuksesan dunia dan akhirat, serta meningkatkan kualitas peradaban manusia. Ilmu berfungsi untuk membedakan yang benar dan yang salah, serta memudahkan manusia dalam mengatasi tantangan hidupnya. Nah, tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan itu yang pertama ada pedoman hidup dan pengambilan keputusan. Nah, yang kedua itu meningkatkan derajat dan kualitas hidup. Nah, yang selanjutnya itu ada sarana ibadah dan ketakwaan. Nah, selanjutnya itu pemecahan masalah dan inovasi. Selanjutnya memberikan manfaat bagi sesama sosial. Dan yang terakhir itu untuk menghindari tindakan keliru. Nah, selanjutnya dari ketiganya itu saling berkaitan erat. Ontologi menetapkan apa yang dikaji, epistemologi menentukan cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologi mengarahkan manfaat penggunaan ilmu tersebut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ontologi atau ilmu atau hakikat ilmu, yaitu pernyataan tentang apa objek kajian ilmu, hakikat keberadaan, dan batas-batas realitas yang diteliti. Ontologi menentukan Nah, lanjut ada epistemologi atau metode ilmu, yaitu bagaimana cara memperoleh pengetahuan ilmu yang sama, mencakup metode sumber dan validitas ilmu. Ini memastikan pengetahuan dikembangkan dengan prosedur yang benar. Nah, yang selanjutnya itu ada aksiomologi atau tujuan ilmu, yaitu untuk apa ilmu itu digunakan, itu untuk mencakup nilai, etika, dan kemampuan ilmu bagi kehidupan manusia. Baiklah, hanya itulah presentasi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.